Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pria ini makan di warung Goit dengan rasa yang lezat. Dirinya ingin makan berulang kali hingga dijadikan tumbal. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak kisah seru kali ini. Semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya, aminan. Andi adalah seorang pemuda berusia 25 tahun yang telah lama berjuang mencari pekerjaan setelah merantau dari kampung halamannya. Setelah berkali-kali gagal mendapatkan pekerjaan di kota, ia mulai putus asa. Dalam sebuah obrolan di terminal bus, ia mendengar seorang pria tua berbicara tentang sebuah desa terpencil di perbatasan hutan yang kabarnya memiliki banyak peluang kerja bagi orang luar. Anda bisa mencoba ke desa Sumberwangi, kata pria tua itu sambil menyeruput kopinya. Banyak orang dari luar datang ke sana untuk bekerja. Katanya di sana ada warung makan yang selalu ramai dan pemiliknya sangat murah hati. Mungkin Anda bisa mendapatkan pekerjaan di sana. Perkataan itu langsung menarik perhatian Andi. Ia tidak memiliki banyak pilihan. Dengan sisa uang yang ada, ia akhirnya naik bus menuju desa yang disebutkan pria itu. Perjalanan ke desa itu terasa panjang dan melelahkan. Jalanan semakin sempit, pepohonan semakin rapat, dan sinyal ponselnya mulai hilang. Setelah beberapa jam perjalanan, ia tiba di gerbang desa. Dari pandangan pertama, desa Sumberwangi tampak seperti desa biasa. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, sawah terbentang luas, dan udara terasa lebih sejuk dibanding kota. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Andi berjalan melewati jalan utama desa, memperhatikan penduduk yang menatapnya dengan ekspresi datar. Mereka tidak menyapanya seperti layaknya orang desa yang ramah. Bahkan, beberapa orang terlihat buru-buru menutup pintu rumah mereka saat ia lewat. Hanya seorang pria tua yang tampak masih mau berbicara dengannya. "Kamu pendatang?" tanyanya dengan suara parau. "Iya, Pak, saya mencari pekerjaan," jawab Andi sopan. Pria tua itu menghela napas. "Kalau kau ingin bekerja, kau bisa coba ke warung di perbatasan desa. Warung Makranti. Semua orang di desa ini makan di sana." Andi merasa ada sesuatu yang janggal dalam nada suara pria tua itu, tetapi ia mengabaikannya. Jika memang warung itu sering ramai, mungkin saja mereka membutuhkan tenaga tambahan. Ia menginap semalam di rumah salah seorang warga yang menyewakan kamar untuk pendatang. Malam itu, ia mencoba tidur. Tetapi suara angin yang bertiup kencang di luar membuat suasana semakin sunyi dan mencekam. Sesekali, ia merasa mendengar suara bisikan, tetapi mungkin itu hanya imajinasinya saja. Keesokan paginya, Andi bersiap untuk pergi ke warung yang disebutkan orang-orang. Ia bertanya pada beberapa warga tentang lokasi warung tersebut, tetapi mereka hanya menjawab dengan singkat dan tanpa ekspresi, seolah-olah enggan membicarakannya. Ia berjalan keluar desa, menyusuri jalan tanah yang perlahan berubah menjadi jalan setapak berbatu. Warung itu terletak di perbatasan desa, tepat di pinggiran hutan lebat. Bangunannya sederhana, tetapi anehnya, meskipun terpencil, warung itu terlihat sangat ramai. Andi menghentikan langkahnya sejenak. Perasaan tidak nyaman mulai menyelimutinya. Ada sesuatu tentang tempat ini yang membuat bulu kuduknya berdiri, tetapi ia tidak tahu apa. Dengan sedikit ragu, ia akhirnya melangkah masuk ke dalam warung. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, kami ingin mendengar dari kalian. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal, dan kisah mistis apa yang pernah terjadi di sana, agar nanti bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Andi melangkah masuk ke dalam warung yang disebut-sebut selalu ramai itu. Begitu melewati pintu kayu yang sedikit berterit, aroma makanan yang begitu sedap langsung menyerangnya, membuat perutnya yang belum terisi sejak pagi mulai berbunyi pelan. Ruangan dalam warung tampak sederhana namun terasa berbeda. Lampu-lampu redup menerangi meja-meja kayu yang dipenuhi pelanggan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Suasana di dalam terlalu sunyi untuk ukuran warung yang penuh orang. Tak ada suara obrolan, tak ada gelak tawa, hanya bunyi sendok dan garpu yang beradu dengan piring, serta suara samar angin yang berdesir di luar. Pelanggan-pelanggan di dalam warung tampak berbeda dari orang desa yang ia temui sebelumnya. Mereka duduk tegak, wajah mereka pucat dan kosong, seolah-olah hanya berfungsi untuk makan. Tidak ada yang saling berbicara atau menatap satu sama lain. Bahkan ketika Andi berjalan melewati mereka,
Tak ada satu pun yang menoleh. Andi mulai merasa tidak nyaman. Namun, ia berusaha mengabaikan perasaan itu dan melangkah ke arah meja kosong di dekat dinding. "Silakan duduk, nak." Sebuah suara lembut namun dingin terdengar dari sudut ruangan. Andi menoleh dan melihat seorang wanita tua berdiri di belakang meja panjang tempat makanan disajikan. Wajahnya penuh keriput, tetapi matanya tajam, menusuk langsung ke dalam pandangan Andi. Ia mengenakan kebaya berwarna gelap dengan selendang lusuh di bahunya. "Anda pemilik warung ini?" tanya Andi sopan, mencoba mengabaikan keganjilan yang ia rasakan. Wanita tua itu tersenyum samar, memperlihatkan gigi-giginya yang masih utuh namun tampak sedikit menguning. "Namaku Makranti. Warung ini sudah lama berdiri. Kau pendatang ya?" Andi mengangguk. "Saya baru sampai kemarin. Saya dengar warung ini selalu ramai, jadi saya ingin mencoba makan di sini." Makranti tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. "Tentu saja, semua orang di desa ini makan di sini." Andi merasakan sesuatu dalam kata-kata Makranti, tetapi ia tidak bisa menjelaskannya. Ada nada tersirat yang membuat bulu kuduknya sedikit berdiri. Seorang pelayan muda, seorang gadis yang usianya sekitar 18 atau 19 tahun, menghampiri Andi dengan tatapan ragu. Wajahnya terlihat gelisah, tetapi ia menunduk sopan sebelum meletakkan semangkuk nasi hangat, sepiring lauk berisi ayam goreng, dan seporsi sayur di hadapannya. "Silakan makan," kata Makranti. Andi menatap hidangan di depannya. Meskipun tampak biasa, aromanya begitu kuat dan menggoda. Ia menelan ludah, merasa lapar, lalu mengambil sendok dan mulai mencicipi makanan itu. Begitu suapan pertama masuk ke dalam mulutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Rasanya luar biasa lezat, lebih dari sekadar makanan biasa, lebih dari semua makanan yang pernah ia cicipi sepanjang hidupnya. Daging ayam itu begitu gurih, rempah-rempahnya meresap sempurna. Sayurnya terasa segar, berpadu dengan rasa nasi yang begitu nikmat, seolah setiap butiran berasnya meleleh di lidah. Andi tertekun. Ia belum pernah merasakan sesuatu seperti ini. Tanpa sadar, ia mulai menyendok lebih banyak, makan dengan lahap, tidak mempedulikan keganjilan yang sebelumnya ia rasakan. Di sudut matanya, ia bisa melihat Maranti masih tersenyum, memperhatikannya dengan penuh arti. Sementara itu, pelayan muda yang tadi menghidangkan makanan tampak menundukkan kepala, seperti menahan sesuatu. Namun Andi terlalu sibuk menikmati makanannya. Ia tidak tahu bahwa sejak saat itu, ia telah melangkahkan kakinya lebih dalam ke dalam sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar warung di perbatasan desa. Andi tidak bisa berhenti makan. Setiap suapan seolah-olah menggoda lidahnya lebih dalam, membuatnya ingin terus menyendok lagi dan lagi. Ayam goreng yang ia makan memiliki kerenyahan sempurna, tetapi dagingnya tetap lembut. Sayur yang disajikan memiliki rasa manis alami yang sulit dijelaskan, berpadu dengan kuah gurih yang menghangatkan tubuh. Nasinya pun berbeda. Setiap butirnya terasa fulen, seolah dimasak dengan sesuatu yang lebih dari sekadar air. Seketika, keanehan yang ia rasakan sebelumnya mulai memudar. Ia tidak lagi memikirkan pelanggan lain yang pucat dan diam. Tidak lagi merasa terganggu dengan cara Maranti memperhatikannya. Yang ada hanya rasa lapar yang semakin kuat, rasa haus yang semakin menjadi. Seolah-olah makanan ini membangkitkan sesuatu yang tersembunyi dalam dirinya. Hingga akhirnya, piringnya kosong. Andi meletakkan sendok dan garpunya dengan napas sedikit tersengal. Perutnya kenyang, tetapi ada perasaan aneh yang muncul. Sebuah dorongan untuk makan lebih banyak. Ia menatap Maranti, yang masih tersenyum dengan cara yang sama seperti sebelumnya. "Anda memasak sendiri, Mak?" tanya Andi, mencoba mengalihkan pikirannya dari rasa lapar yang masih tertinggal di lidahnya. Maranti terkekeh pelan. "Tentu saja, Nak. Makanan di sini selalu dibuat dengan bahan terbaik. Itulah sebabnya pelanggan kami selalu kembali." Andi menatap sekeliling warung. Memang benar, meskipun ia sudah selesai makan, pelanggan lain tetap duduk diam, perlahan-lahan menyantap makanan mereka dengan gerakan monoton. Tak satu pun dari mereka terlihat ingin pergi. Ia melirik gadis pelayan yang tadi mengantarkan makanannya. Gadis itu berdiri di sudut ruangan, menundukkan kepala. Kedua tangannya meremas celamiknya seolah-olah sedang menahan diri untuk tidak berbicara. "Tadi aku melihatmu, Nak."
Suara Mak Ranti kembali mengalihkan perhatiannya. Kau datang dari desa, kan? Kau tinggal di rumah siapa? Andi mengusap mulutnya dengan tisu yang disediakan di meja. Saya menginap di rumah Pak Rusdi tadi malam. Katanya warung ini selalu ramai, jadi saya penasaran. Mak Ranti mengangguk pelan, tatapannya tajam. Dan bagaimana menurutmu? Andi terdiam sejenak. Jika ia jujur, rasa makanannya benar-benar luar biasa, tetapi ada sesuatu yang mengganggunya. Bukan soal rasa, melainkan perasaan aneh yang muncul setelah ia makan. Seperti ada sesuatu dalam dirinya yang berubah, tetapi ia tidak bisa menjelaskan apa. Masakannya luar biasa, Mak, jawabnya akhirnya. Memilih untuk tidak menyampaikan kegelisahannya. Mak Ranti tersenyum puas. Aku senang mendengarnya, Nah. Kau bisa kembali kapan saja. Warung ini selalu terbuka untuk siapapun yang lapar. Andi mengangguk, lalu berdiri dari kursinya. Namun, saat ia hendak melangkah keluar, sesuatu yang aneh terjadi. Kepalanya berputar, kakinya terasa lemas, dan perutnya mulai terasa berat, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Sekejap, ia merasakan gelombang mual yang aneh, tetapi bukan mual biasa. Ini seperti perasaan asing yang mengakar dari dalam tubuhnya. Seperti ada sesuatu yang perlahan merasuk ke dalam dirinya. Ia bersandar pada meja, berusaha tetap berdiri. Gadis pelayan di sudut ruangan tampak ingin mendekatinya, tetapi ia tetap diam di tempatnya, menggigit bibir seolah ragu untuk bertindak. Apakah kau baik-baik saja, Nak? Mak Ranti bertanya dengan nada lembut, tetapi ada sesuatu dalam suaranya yang terdengar berbeda sekarang. Andi menggelengkan kepala, berusaha menepis rasa pusing yang menyerangnya. Saya mungkin terlalu kenyang. Mak Ranti tersenyum, tetapi kali ini ada sesuatu dalam senyumannya yang membuat bulu kuduk Andi meremang. Itu hal yang biasa, kau hanya butuh istirahat, Nah. Kembalilah kapan saja. Perut yang puas akan selalu merindukan makanan yang lezat. Andi menelan ludah, lalu dengan susah payah berjalan keluar warung. Begitu ia keluar, udara segar langsung menyambutnya. Meskipun entah mengapa, hawa di sekitar warung terasa lebih dingin dari sebelumnya. Saat ia berjalan kembali ke desa, perasaan aneh di tubuhnya belum sepenuhnya hilang. Rasanya seperti ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak bisa menjelaskan apa, tetapi yang jelas, ia tahu satu hal. Ia ingin kembali ke warung itu. Bukan karena lapar, bukan karena butuh makanan, tapi karena ada sesuatu yang menariknya kembali. Dan itu membuatnya takut. Andi mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang masih menggelayuti pikirannya saat ia berjalan kembali ke desa. Langkahnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang mengikatnya, menariknya kembali ke warung di perbatasan desa. Meski tubuhnya sudah kenyang, pikirannya masih dipenuhi dengan keinginan aneh untuk kembali dan mencicipi makanan di sana lagi. Saat malam tiba, Andi berbaring di kamar tempat ia menginap. Ia memejamkan mata, mencoba tidur, tetapi sesuatu mengganggunya. Rasa mual yang ia rasakan tadi perlahan menghilang, digantikan oleh sensasi aneh di perutnya, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya. Tidak lama setelahnya, suara-suara aneh mulai terdengar dari luar jendela. Awalnya samar, tetapi lama-kelamaan menjadi lebih jelas. Seperti suara langkah kaki yang menyeret, diiringi desahan napas berat. Andi menahan napas, tubuhnya menegang. Dengan perlahan, ia mengintip keluar jendela. Di bawah remang-remang cahaya bulan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Sosok-sosok yang tadi makan di warung itu, pelanggan dengan wajah pucat dan ekspresi kosong, berjalan tertatih-tatih melewati jalanan desa. Gerakan mereka kaku, seperti boneka kayu yang dipaksa melangkah. Mata mereka menatap lurus ke depan, tanpa emosi, tanpa kehidupan. Andi menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Mereka menuju ke arah hutan, berjalan dalam barisan yang tertata rapi, seperti sedang mengikuti sebuah panggilan. Pikiran Andi berputar. Ada apa dengan orang-orang ini? Mengapa mereka terlihat begitu aneh? Ia mengingat kembali bagaimana suasana di dalam warung tadi. Keheningan yang janggal, tatapan kosong para pelanggan, serta cara mereka makan tanpa ekspresi sedikit pun. Dan sekarang, mereka berjalan seperti orang yang dikendalikan oleh sesuatu.
Andi bergidik. Ia ingin membangunkan pemilik rumah tempat ia menginap, tetapi sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa itu bukan ide yang baik. Lagi pula, penduduk desa tampaknya sudah lama terbiasa dengan hal-hal semacam ini. Dengan perasaan takut yang masih menguasai dirinya, Andi memutuskan untuk tetap diam dan mengamati dari jendela. Beberapa saat kemudian, para pelanggan misterius itu lenyap di balik gelapnya hutan. Suasana kembali sunyi. Tetapi, satu hal yang kini semakin jelas bagi Andi. Warung itu bukan warung biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan tersembunyi di balik keramahan Mak Ranti dan kelezatan makanannya. Dan yang lebih mengganggu lagi, ia masih ingin kembali ke sana. Keesokan paginya, Andi terbangun dengan tubuh yang terasa lebih berat dari biasanya. Mimpi-mimpi aneh menghantuinya sepanjang malam. Bayangan hitam yang berbisik, suara gemeretak tulang, dan tatapan kosong pelanggan warung yang terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Ia mengusap wajahnya, mencoba menghilangkan perasaan gelisah yang mengendap di dadanya. Pikirannya masih dipenuhi dengan kejadian semalam. Para pelanggan yang berjalan menuju hutan dalam keadaan seperti terhipnotis. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Namun ada satu hal yang membuatnya lebih khawatir. Keinginannya untuk kembali ke warung itu semakin kuat. Ia tidak lapar, tetapi tubuhnya seperti merindukan sesuatu yang ia sendiri tidak pahami. Andi menggelengkan kepala, mencoba menepis dorongan aneh itu. Ia memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar desa, berharap udara segar bisa mengalihkan pikirannya. Namun saat melewati sebuah gang sempit di belakang pasar desa, seseorang tiba-tiba menarik lengannya ke dalam bayangan. Andi nyaris berteriak, tetapi tangan kecil yang dingin menutup mulutnya. "Sus, jangan bersuara." Mata Andi membelalak saat ia mengenali wajah gadis yang menariknya. Itu Rahayu, pelayan muda dari warung Mak Ranti. Wajah gadis itu pucat, matanya penuh ketakutan. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada yang melihat mereka. "Andi, kau harus pergi dari sini," bisiknya dengan suara gemetar. Andi mengernyit. "Apa maksudmu? Kau tidak boleh kembali ke warung itu. Sekali kau kembali, kau tidak akan bisa pergi lagi," kata Rahayu dengan suara lirih namun tegas. Andi menatap gadis itu dengan curiga. Apa yang sebenarnya terjadi di warung itu? Siapa pelanggan-pelanggan itu? Kenapa mereka begitu aneh? Rahayu menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah bagian dari pesugihan Mak Ranti. Warung itu hanya kedok. Setiap orang yang terus makan di sana akan menjadi bagian dari ritualnya. Jantung Andi berdegup kencang. Ritual apa? Rahayu menunduk, suaranya semakin bergetar. Mereka yang sudah terlalu sering makan di sana akan perlahan kehilangan jiwa mereka. Mereka tetap hidup, tetapi bukan sebagai manusia lagi. Mereka akan menjadi pelanggan abadi, terus makan dan makan, sampai tiba waktunya. Andi merasakan bulu kuduknya berdiri. Tiba waktunya untuk apa? Rahayu menatapnya dengan ekspresi ngeri. Untuk menjadi tumbal. Darah Andi seakan membeku di tempat. "Kau sudah makan di sana sekali," lanjut Rahayu, mencengkeram lengan Andi dengan erat. "Itu sudah cukup untuk membuatmu terikat. Mak Ranti pasti akan mengundangmu kembali. Jika kau makan di sana lagi, semakin sulit bagimu untuk lepas. Sampai akhirnya kau..." Ia tidak melanjutkan kata-katanya, tetapi Andi sudah cukup mengerti. Sejenak, ia ingin menyangkal semua ini. Kedengarannya terlalu gila, terlalu tidak masuk akal. Namun, ia tidak bisa mengabaikan semua keanehan yang telah ia alami sejak pertama kali masuk ke warung itu. Tatapan kosong para pelanggan, kelezatan makanan yang tidak wajar, dan dorongan aneh dalam dirinya untuk kembali. Semuanya mulai masuk akal. Andi menatap Rahayu. "Kenapa kau memberitahuku ini? Jika kau bekerja di sana, bukankah itu berbahaya bagimu?" Rahayu menggigit bibirnya lagi. "Aku tidak punya pilihan. Aku sudah terikat dengan warung itu sejak kecil, tapi kau masih bisa pergi. Aku tidak ingin ada orang lain yang mengalami nasib yang sama." Andi merasakan kepanikan mulai merayap ke dalam dirinya.
Bagaimana aku bisa lepas dari ini? Rahayu menatapnya tajam. Kau harus pergi. Pergi sejauh mungkin sebelum semuanya terlambat. Sebelum Andi sempat bertanya lebih lanjut, suara langkah kaki terdengar mendekat. Rahayu langsung melepaskan cengkeramannya dan berbalik, berjalan menjauh dengan cepat. Ia melirik Andi sekali lagi sebelum menghilang di antara kerumunan desa. Andi berdiri diam, pikirannya kacau. Ia tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak bisa tinggal di desa ini lebih lama. Namun jauh di dalam dirinya, ia bisa merasakan sesuatu yang berbisik. Dorongan untuk kembali ke warung itu semakin kuat. Peringatan Rahayu terus terngiang di kepala Andi saat ia berjalan kembali ke rumah Pak Rusti. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, dan jantungnya masih berdegup kencang. Jika yang dikatakan gadis itu benar, maka nyawanya dalam bahaya. Ia harus mencari tahu lebih banyak tentang warung itu. Andi duduk di teras rumah Pak Rusti, mencoba menyusun strategi. Ia tidak bisa pergi begitu saja tanpa memastikan semuanya. Lagi pula, keinginan aneh untuk kembali ke warung itu masih mengganggunya. Seperti ada sesuatu yang menanamkan rasa lapar di dalam dirinya. Bukan lapar biasa, tetapi semacam ketergantungan. Sore itu, Andi memutuskan untuk berbicara dengan penduduk desa. Ia mulai dengan Pak Rusti, pria tua yang ramah, tetapi tampak selalu menyimpan sesuatu. "Pak, saya ingin tanya soal warung di perbatasan desa," kata Andi mencoba terlihat santai. Pak Rusti yang sedang menganyam tikar mendadak menghentikan pekerjaannya. Matanya menyipit, dan wajahnya tampak lebih serius. "Kenapa kau menanyakan itu, nak?" Andi ragu sejenak, lalu menjawab, "Saya sempat makan di sana, Pak, dan saya merasa ada yang aneh." Pak Rusdi menghela napas panjang, lalu meletakkan tikarnya. Ia menatap Andi dalam-dalam, seakan menimbang-nimbang sesuatu. "Kau bukan orang pertama yang berkata begitu." Jantung Andi berdegup lebih kencang. "Apa maksudnya, Pak?" Pak Rusdi melirik ke sekeliling, memastikan tidak ada yang menguping, lalu berbicara lebih pelan. "Warung itu sudah ada sejak dulu. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan, tapi yang jelas, warung itu tidak seperti warung biasa." Ia menelan ludah. "Dulu, pernah ada beberapa pendatang seperti kau yang tertarik ke sana. Mereka makan di sana, kembali lagi dan lagi, sampai suatu hari mereka menghilang." Andi merasakan tengkuknya meremang. "Desa ini tahu tentang warung itu, tetapi tidak ada yang berani berbicara banyak," lanjut Pak Rusti. "Orang-orang desa lebih memilih menghindari tempat itu. Tidak ada yang pernah melihat Makranti belanja bahan makanan di pasar, tetapi warungnya selalu punya persediaan makanan segar." Andi meneguk ludah. Ia teringat rasa lezat yang begitu menggoda dari setiap hidangan di warung itu. Dulu, seorang pemuda dari desa tetangga mencoba menyelidiki warung itu. Dia penasaran, seperti kau. Pak Rusdi menatap Andi dengan tatapan penuh peringatan. Suatu malam dia masuk ke warung itu untuk mencari tahu rahasia di dalamnya. Esoknya, dia tidak pernah kembali. Andi merasakan bulu kuduknya berdiri. "Apa yang terjadi pada pemuda itu, Pak?" Pak Rusdi menggeleng. "Tidak ada yang tahu. Tapi sejak saat itu, orang-orang yang sering makan di sana mulai berubah. Mereka tampak kehilangan gairah hidup, hanya diam dan menunggu. Seolah mereka bukan lagi manusia sepenuhnya." Andi teringat pelanggan-pelanggan di warung itu. Wajah pucat, ekspresi kosong, gerakan mereka yang kaku dan tidak wajar. Pak Rusdi menepuk bahunya. "Dengarna, jika kau sudah makan di sana, kau harus berhati-hati. Jangan kembali lagi. Apapun yang kau rasakan, tahanlah. Kalau kau terus kembali, kau tidak akan bisa pergi lagi." Andi meremas tangannya, menahan dorongan aneh yang semakin kuat di dalam dirinya. Ia tahu, ia harus menemukan cara untuk menghentikan pengaruh warung itu sebelum terlambat. Malam itu, Andi membuat keputusan besar. Ia akan kembali ke warung itu, bukan untuk makan, tetapi untuk mencari tahu kebenarannya. Apapun risikonya. Malam menjelang, dan udara di desa terasa lebih dingin dari biasanya. Angin yang berhembus membawa suara-suara aneh, seperti bisikan samar yang tidak berasal dari manusia. Andi duduk di ranjangnya, mencoba mengabaikan suara-suara itu. Tetapi pikirannya terus dipenuhi oleh peringatan Pak Rusti dan Rahayu.
Ia tahu satu hal dengan pasti. Ia sudah terikat dengan warung itu. Sejak makan di sana, tubuhnya terasa berbeda. Ia tidak hanya merasa lebih sering lapar, tetapi juga mengalami perubahan aneh yang sulit dijelaskan. Kulitnya terasa lebih dingin, dan setiap kali melihat bayangannya di cermin, ia merasa ada sesuatu yang salah, seolah wajahnya sedikit berubah, lebih pucat, dan matanya lebih gelap. Tapi yang paling mengganggunya adalah mimpi-mimpi buruk yang terus menghantuinya setiap malam. Malam ini, mimpi itu datang lagi. Ia berada di warung Mak Ranti, duduk di meja yang sama, dengan makanan lezat di hadapannya. Pelanggan lain duduk di sekelilingnya, masih dengan ekspresi kosong dan tubuh yang kaku. Tapi kali ini, mereka semua menoleh ke arahnya secara bersamaan. Andi. Suara itu bergema di kepalanya. Ia menoleh, dan Mak Ranti berdiri di belakang meja, menatapnya dengan senyum yang terlalu lebar. Matanya hitam pekat, kosong, tetapi penuh daya tarik yang menakutkan. Sekarang kau sudah menjadi bagian dari kami. Tangan-tangan dingin mulai merayap ke tubuhnya. Andi ingin berteriak, tetapi suara itu tercekat di tenggorokannya. Tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk bergerak. Ia melihat tangannya sendiri. Kulitnya mulai berubah, menjadi pucat seperti pelanggan lain. Ia mencoba melawan, tetapi dorongan untuk menerima nasibnya semakin kuat. Kau tidak bisa lari. Andi terbangun dengan napas terengah-engah. Ia terduduk di ranjang, keringat dingin membasahi tubuhnya. Tangannya gemetar saat ia mengusap wajahnya. Mimpi itu terasa begitu nyata, seperti peringatan dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa ia pahami. Lalu ia merasakan sesuatu di tangannya. Dengan perasaan takut, ia menurunkan tangannya dan menatap telapak tangannya. Ada bekas noda kehitaman di sana, seperti jelaga atau sesuatu yang membusuk. Jantungnya berdetak kencang. Itu bukan mimpi biasa. Andi segera bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke cermin di sudut kamar. Ia menatap bayangannya sendiri. Dan kali ini, ia melihat perubahan yang lebih jelas. Wajahnya memang benar-benar lebih pucat, matanya lebih cekung, dan ada lingkaran hitam samar di bawahnya. Tapi yang paling mengejutkan, bibirnya sedikit menghitam, seperti habis menyantap sesuatu yang tidak seharusnya dimakan oleh manusia. Ia teringat makanan di warung itu. Apa yang sebenarnya ia makan? Andi mundur dari cermin, tubuhnya gemetar. Ia harus keluar dari desa ini secepatnya. Tapi sebelum itu, ia harus memastikan satu hal. Apa yang sebenarnya terjadi di warung itu? Dan yang lebih penting, bagaimana ia bisa melepaskan diri sebelum semuanya terlambat? Kegelapan malam menutupi desa dengan sempurna. Andi merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah tanah di bawahnya menahan setiap gerakan. Rasa takut yang semakin menguat membuat perutnya bergejolak. Namun, keinginan untuk mengetahui kebenaran, untuk memahami apa yang terjadi di balik warung itu, mendorongnya untuk keluar dari rumah dan menuju tempat yang telah menghantuinya selama ini. Malam ini, ia harus mengungkap semuanya. Dengan hati-hati, Andi melangkah menyusuri jalanan desa yang sunyi, menahan napas setiap kali ada suara mencurigakan di sekitar. Ia tahu, jika ia tidak bergerak sekarang, ia akan semakin terperangkap dalam pesugihan yang tidak ia pahami sepenuhnya. Ketika ia tiba di ujung jalan yang mengarah ke warung Mak Ranti, rasa takutnya semakin memuncak. Warung itu terlihat seperti biasa, sunyi dan gelap, dengan cahaya redup dari lampu minyak yang menyala di dalamnya. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sepertinya ada sesuatu yang menunggu di dalam sana. Andi menyelinap ke sisi warung, mencoba menghindari perhatian orang-orang yang mungkin ada di dalam. Ia menemukan pintu belakang yang sedikit terbuka. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu itu dan masuk. Ruangan itu sunyi, hanya diterangi oleh cahaya remang-remang dari beberapa lilin yang menyala di sudut ruangan. Aroma masakan yang kuat menyambutnya, tapi kali ini tidak ada kelezatan yang mengundang selera. Yang ia rasakan hanya bau busuk yang menggelitik tenggorokan. Andi berjalan perlahan, matanya menyapu sekeliling. Semua meja di dalam warung kosong. Tidak ada pelanggan malam ini. Tiba-tiba, suara derap langkah kaki terdengar dari dalam ruang utama.
Andi bersembunyi di balik dinding, berusaha tidak membuat suara. Ia melihat Makranti keluar dari dapur, mengenakan gaun hitam panjang yang tampak seperti pakaian dari zaman dulu. Wajahnya tampak tenang, namun mata itu kosong, seperti pandangan seorang ibu yang sedang menunggu anaknya pulang. Namun, yang membuat Andi merasa ngeri bukan hanya ekspresinya, melainkan tatapan Maranti yang tiba-tiba tertuju padanya. "Ah, Andi!" Suara itu bergema pelan, seperti angin yang berbisik. "Aku sudah menunggumu." Andi terkejut, jantungnya hampir melompat keluar dari dada. "Bagaimana? Bagaimana kau tahu aku di sini?" Makranti tersenyum tipis. "Kau pikir aku tidak tahu siapa yang datang dan pergi? Kau sudah terpilih, Andi, dan sekarang waktumu sudah dekat." Andi mundur perlahan, tetapi kakinya terasa sangat berat, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. "Apa yang kau maksud dengan terpilih?" "Semua orang yang datang ke warung ini adalah bagian dari takdir," jawab Maranti dengan suara yang lebih dalam, hampir seperti mantra. "Semua orang yang datang dan merasa terikat dengan tempat ini, mereka tidak akan pernah bisa pergi. Mereka akan menjadi bagian dari kami selamanya." Andi menahan napas. "Bagian dari kalian? Apa maksudmu?" Maranti tertawa pelan, lalu melangkah lebih dekat. Wajahnya semakin dekat dengan Andi. "Kau tidak akan mengerti sampai saatnya tiba. Tapi kau akan tahu, Andi, bahwa semua yang kau makan di sini, semua yang kau rasakan, itu adalah bagian dari sebuah perjanjian yang lebih besar. Sebuah perjanjian yang sudah ada jauh sebelum kita. Dan kau sudah terikat dengan perjanjian itu." Andi mundur beberapa langkah, mencoba berbalik dan melarikan diri. Tetapi tubuhnya terasa kaku. "Apa yang kau lakukan pada mereka?" katanya, menunjuk ke meja-meja kosong yang tampaknya pernah dipenuhi oleh pelanggan. Makranti menggelengkan kepala pelan, ekspresinya tetap tenang. "Mereka telah menyerahkan diri mereka pada kekuatan yang lebih besar. Sekarang, giliranmu untuk bergabung dengan mereka. Kami semua akan menjadi satu. Selamanya." Andi merasakan sesuatu yang sangat dingin merayap di tengkuknya, dan tiba-tiba ia mendengar suara berat yang datang dari belakangnya. Ia berbalik dan melihat bayangan gelap yang melintas di bawah cahaya lilin. Sosok-sosok yang dulu ia lihat sebagai pelanggan warung itu kini berdiri di sana. Mata mereka kosong, tubuh mereka kaku, dan mereka bergerak perlahan ke arahnya. Mereka bukan manusia lagi, mereka adalah jiwa yang terperangkap, tubuh yang tak lagi memiliki kehidupan, hanya menunggu saat mereka dipilih untuk menjadi tumbal selanjutnya. Makranti melangkah maju. "Kau sudah datang untuk makan di sini, Andi. Sekarang kau akan menjadi bagian dari kami dan tidak ada jalan keluar lagi." Andi merasa ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya seolah terjebak dalam mimpi buruk yang nyata. Ia mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Dan saat itulah ia mendengar suara lembut di telinganya. "Rahayu, jangan biarkan mereka menang. Kau masih bisa melarikan diri, Andi." Andi menoleh cepat dan melihat Rahayu yang berdiri di balik bayangan, tersenyum tipis. Cepat, melalui pintu belakang. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, Andi berlari menuju pintu belakang. Sebelum Makranti atau pelanggan-pelanggan itu sempat mendekat, Andi berhasil keluar dari warung dan berlari ke arah hutan, meninggalkan segala yang telah mengikatnya. Namun, ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Andi berlari melewati jalan setapak yang gelap, tubuhnya terasa kaku, setiap langkahnya penuh ketegangan. Udara malam semakin dingin, dan meskipun ia tahu jalan ini menuju ke hutan yang lebat, ia tak bisa berhenti. Bayangan makhluk-makhluk yang dulu tampak seperti manusia itu terus mengejarnya dalam pikirannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara derap langkah di belakangnya. Seolah-olah mereka tak pernah berhenti mengejarnya. Langkah-langkah itu datang lebih cepat, lebih berat. Andi menoleh sebentar, namun tidak melihat siapapun. Ketika ia berlari lagi, suara itu semakin jelas, semakin dekat. Ketakutan mulai menyelimuti seluruh tubuhnya. Sebuah perasaan yang mengaburkan segala logika, menghalangi pikirannya untuk bekerja dengan jernih. "Sekali lagi, kau tak akan bisa lari." Suara itu datang,
berbisik begitu dekat, seperti desisan dari bibir seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Andi menambah kecepatan, napasnya semakin berat, kakinya terasa begitu cepat lelah. Namun, ia tahu satu hal. Ia tidak bisa berhenti. Tak ada tempat aman. Hanya pelarian yang mengarah ke jurang kehancuran jika ia lengah. Namun, di tengah ketakutannya, ada satu suara yang membuatnya bertahan. Suara Rahayu. Jangan berhenti, Andi. Mereka akan menghancurkanmu jika kau berhenti. Suara itu terdengar lebih jelas, lebih nyata, dan tanpa pikir panjang Andi berlari ke arah suara itu. Hutan semakin gelap. Pohon-pohon tinggi di sekelilingnya membentuk bayang-bayang yang menakutkan. Angin yang berhembus terasa tajam, seperti tangan tak terlihat yang berusaha menariknya kembali ke warung itu, ke dalam genggaman kekuatan gelap yang telah mengikatnya. Namun, Rahayu, pelayan muda yang pernah memberi peringatan padanya, berada di luar sana, dan Andi tahu ia harus menemukan gadis itu. Dengan segala tenaga yang tersisa, Andi berlari menembus hutan, sambil terus mencari tanda-tanda keberadaan Rahayu. Tiba-tiba, di antara pepohonan, ia melihat sesuatu yang memancarkan cahaya lembut. Cahaya itu berasal dari sebuah lubang kecil di bawah akar pohon besar. Rahayu muncul dari dalam bayang-bayang pohon itu, wajahnya tampak cemas. Cepat, Andi, mereka sudah hampir sampai. Andi tidak ragu lagi. Ia berlari ke arahnya, dan tanpa kata, Rahayu menariknya ke dalam lubang itu. Lubang itu sempit dan gelap, tetapi di dalamnya ada sebuah jalan kecil yang membawanya menjauh dari kejaran makhluk-makhluk itu. Ketika Andi masuk ke dalam terowongan, Rahayu menutup pintu lubang itu dengan cepat, menghalangi cahaya dan suara dari luar. Hanya ada kedamaian sesaat di dalam terowongan itu, namun ketegangan belum berakhir. "Di mana kita?" tanya Andi, masih terengah-engah. Rahayu menarik napas panjang, lalu berbicara dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. "Tempat ini adalah jalur pelarian yang hanya beberapa orang tahu. Ini adalah satu-satunya cara untuk keluar dari pengaruh mereka." Andi menatapnya penuh tanya. Siapa mereka? Apa yang sebenarnya terjadi di warung itu? Rahayu menunduk, seolah ragu untuk menjawab. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Warung itu bukan sekadar tempat makan, Nandi. Itu adalah tempat di mana jiwa-jiwa yang terperangkap dipilih untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih gelap, lebih tua. Makranti, dia bukan manusia lagi. Dia adalah perantara bagi kekuatan yang telah ada jauh sebelum kita. Andi merasakan perasaan aneh menyelimuti dadanya. Apakah aku sudah terperangkap? Rahayu menatap Andi dengan sorot mata penuh penyesalan. Tidak semua orang yang datang ke warung itu terperangkap, Andi. Tetapi jika kau terus makan di sana, jika kau terus kembali tanpa mencoba melawan, kau akan menjadi seperti mereka. Hanya tubuh kosong yang menunggu dipilih sebagai tumbal. Andi menggigil mendengarnya. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa berhenti ingin kembali ke sana, Rahayu. Ada sesuatu yang mengendalikan diriku. Aku merasa haus. Terus-menerus haus. Rahayu mengangguk dengan ekspresi khawatir. Itulah kekuatan mereka. Itulah yang mereka berikan. Rasa haus yang tidak bisa terpuaskan. Kebutuhan yang terus mendorongmu kembali, seperti jeratan yang mengikat jiwa. Mereka berdiam sejenak di dalam terowongan itu, mendengarkan suara langkah kaki yang semakin jauh, seolah mereka telah berhasil menghindari kejaran makhluk-makhluk itu. Namun, ketegangan masih terasa di udara. Andi tahu bahwa meskipun ia berhasil melarikan diri untuk sementara, ancaman itu belum berakhir. Rahayu memandang Andi dengan tatapan penuh tekad. Ini bukan akhir dari perjalananmu, Andi. Kau harus keluar dari pengaruh warung itu. Kita harus mencari cara untuk menghancurkan mereka, sebelum mereka menghancurkanmu. Andi mengangguk pelan, meskipun dalam hatinya masih ada rasa takut yang mencekam. Perjalanan ini belum berakhir. Namun satu hal yang ia tahu pasti, sekarang ia bukan hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk melawan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang bisa ia bayangkan. Pagi itu,
Andi terbangun dengan rasa lelah yang luar biasa. Tubuhnya terasa kaku setelah pelarian semalam, dan kepalanya masih berdenyut akibat mimpi buruk yang terus mengganggu tidurnya. Ia membuka matanya perlahan, mendapati dirinya berada di sebuah ruangan kecil yang terpencil, jauh dari hiruk-pikuk desa. Rahayu telah membawanya ke tempat yang aman, sebuah rumah yang tampak seperti gubuk tua yang tidak pernah ada sebelumnya. Rumah itu tersembunyi di dalam hutan, jauh dari mata orang-orang yang tinggal di desa. Rahayu duduk di sampingnya memperhatikan Andi dengan ekspresi cemas. "Sudah lebih baik?" tanya Rahayu pelan. Andi mengangguk, tetapi perasaan tidak tenang masih menguasai dirinya. "Aku merasa seperti ada yang hilang, Rahayu. Seperti aku telah meninggalkan sesuatu yang sangat penting di belakang." Rahayu menatapnya, matanya berkilau dengan keprihatinan. "Itulah yang mereka inginkan. Kau merasa terhubung dengan mereka, dengan warung itu. Itu bagian dari cara mereka untuk mengikat orang. Mereka mengubahmu, Andi, menarikmu dengan kelezatan makanan itu, membuatmu tergantung pada mereka." Andi menggigit bibirnya. "Tapi mereka sudah pergi, bukan? Warung itu sudah menghilang. Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang." Rahayu terdiam, menatap tanah. Warung itu memang menghilang, tapi mereka tidak pernah benar-benar pergi. Andi menatapnya bingung. "Apa maksudmu?" "Perjanjian itu masih ada. Selama orang-orang yang terikat dengan warung itu belum dibebaskan, mereka akan terus mencari mereka, Andi. Tidak peduli kemanapun mereka pergi. Jika mereka tahu kau masih hidup, mereka akan datang untuk menuntut jiwamu kembali." Andi merasakan tubuhnya menjadi kaku. "Jadi mereka tidak berhenti mengejarku." Rahayu mengangguk perlahan, suaranya rendah. "Mereka tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Mereka butuhmu. Tapi ada cara untuk menghentikan semuanya, Andi." Andi mengerutkan kening. "Apa caranya?" Rahayu berdiri dan berjalan ke sudut ruangan, tempat sebuah meja kayu tua terletak. Di atas meja itu, ada beberapa buku tebal yang tampak sudah sangat usang, serta beberapa kertas yang terlipat rapi. Rahayu membuka salah satu buku itu, dan memandanginya dengan cermat, lalu menghadap Andi. Ada sebuah ritual. Ritual untuk memutuskan ikatan yang ada antara jiwa-jiwa yang terperangkap dan kekuatan yang mengendalikan mereka. Hanya dengan menghancurkan pusat kekuatan mereka, kita bisa menghentikan semua ini. Tapi untuk itu, kita harus kembali ke tempat asalnya, ke warung itu. Andi merasa seolah ada batu besar yang mengendap di dadanya. "Kembali ke sana, tapi itu sangat berbahaya, Rahayu. Aku sudah hampir mati di sana. Kalau mereka menemukan kita..." Rahayu memotong kalimatnya, matanya penuh ketegasan. "Aku tahu ini sulit, Andi. Aku juga takut. Tapi ini satu-satunya cara. Jika kita membiarkan mereka, mereka akan terus mencari kita, menghancurkan lebih banyak orang. Kita tidak bisa membiarkan mereka merenggut lebih banyak jiwa." Andi terdiam, pikirannya berputar. Ia tahu Rahayu benar. Tidak ada tempat yang aman selama warung itu masih ada, selama kekuatan jahat yang mengendalikannya masih hidup. Perasaan takut dan ragu menyelimutinya, tetapi di sisi lain, ia merasakan dorongan kuat untuk menyelesaikan semuanya, untuk menghentikan teror yang telah menghantuinya, dan orang-orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi bagaimana kita bisa melawan mereka? Mereka begitu kuat. Mereka bahkan bisa mempengaruhi pikiran kita. Rahayu tersenyum tipis. "Itulah sebabnya kita harus mempersiapkan diri. Kita akan menemui seseorang yang bisa membantu kita." "Anda siapa?" tanya Andi dengan curiga. Rahayu menatapnya dengan serius. "Seorang pendeta yang tahu tentang pesugihan ini. Ia adalah satu-satunya orang yang bisa mengarahkan kita bagaimana cara menghancurkan kekuatan itu. Tetapi kita harus pergi sekarang, sebelum mereka menyadari kita masih hidup." Andi tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan. Sementara perasaan gelisah terus mendera. Ia tahu ini adalah pilihan terakhir yang tersisa. Mereka berjalan menembus hutan gelap, menuju tempat yang lebih aman. Tempat di mana pendeta itu tinggal. Waktu terasa semakin sempit.
Andi tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Tetapi yang pasti, perjalanan mereka untuk mengakhiri kutukan ini baru saja dimulai. Namun, perjalanan itu tidak akan mudah. Andi bisa merasakan, meskipun warung itu menghilang, bayangannya masih menghantuinya. Dan semakin lama ia berjalan, semakin dekat ia merasa dengan kegelapan yang menunggunya. Sebuah kegelapan yang tak hanya mengincar tubuhnya, tetapi jiwanya, untuk selamanya. Perjalanan Andi dan Rahayu tidak hanya berakhir dengan melarikan diri dari kegelapan yang mengejar mereka, tetapi juga menjadi sebuah pelajaran penting tentang bagaimana takdir dan pilihan hidup seringkali berada di persimpangan yang sulit. Ketika seseorang terjerat dalam keinginan yang tidak terkendali, seperti kelezatan makanan yang menjebak jiwa, atau terperangkap dalam godaan yang datang dari hal-hal yang tampak indah, kita seringkali lupa untuk melihat konsekuensinya. Keinginan yang berlebihan, kebiasaan yang terus-menerus terulang, atau keasyikan dengan sesuatu yang kita anggap tidak berbahaya, bisa jadi justru merupakan jalan menuju kehancuran. Pesugihan yang digambarkan dalam kisah ini bukan hanya tentang transaksi gelap antara manusia dan kekuatan tak kasat mata, tetapi juga tentang apa yang kita pilih untuk dikejar dalam hidup. Apakah kita akan terus mengejar hal-hal yang tampak memberi kepuasan sesaat? Ataukah kita berani memilih jalan yang lebih berat, penuh perjuangan, namun menjauhkan kita dari kegelapan yang mematikan? Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebebasan sejati bukan hanya soal berlari dari bahaya, tetapi juga tentang memiliki kontrol atas pilihan-pilihan kita. Jangan sampai kita terjebak dalam perangkap kebiasaan yang kelihatannya sederhana, namun mengikat kita pada kehancuran yang tak terlihat. Kita memiliki kekuatan untuk memilih, untuk berhenti, dan untuk melawan godaan yang dapat menguasai kita, baik dalam bentuk apapun. Jangan biarkan ketakutan atau keinginan yang tak terkendali mengendalikan hidup kita. Seperti Andi yang akhirnya melawan takdir gelap yang ingin membawanya ke jurang kehancuran, kita pun harus selalu berhati-hati dalam memilih langkah. Dalam setiap keputusan yang kita ambil, ingatlah bahwa tidak semua hal yang terlihat baik atau menggoda adalah jalan yang benar. Ketika kita menemukan jalan yang penuh dengan godaan dan bahaya, terkadang satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan berani menentangnya dan memilih untuk berjalan menuju cahaya, meskipun itu berarti melewati malam yang gelap. Jangan lupakan bahwa kebebasan sejati datang dari keberanian untuk melepaskan diri dari jeratan apapun yang menghalangi kita untuk menjadi lebih baik. Sebab, dalam setiap kegelapan, selalu ada kesempatan untuk menemukan cahaya. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetaplah bijak dalam setiap langkah hidup Anda.